Kalau perempuan cantik, dia banyak Bang Hen. Tapi kalau perempuan nggak ada isinya, nggak ada nilainya, itu hanya kalau menurutku tuh kayak cangkang yang berjalan aja kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbincang dengan seorang pengusaha hijab asal Aceh. Kita akan belajar bagaimana cara memulai usaha hijab dan tantangan apa saja dalam memulai usaha tersebut. Apa kabar Kak Rian? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Bang Hen? Alhamdulillah, gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat juga. Kalau nggak salah, kita terakhir ketemu itu waktu garap video tentang tips untuk merawat aksesoris ya kalau nggak salah. Iya betul, udah lama ya itu ya? Udah cukup lama, itu kalau nggak salah di bulan Februari, akhir bulan Februari. Udah 4 bulan ya ini ya? Iya, akhirnya bisa ketemu lagi ya. Iya. Dan malam ini Kak Rian, kita akan berbincang masalah usaha hijabnya Kak Rian. Oke. Kak Rian, sebagaimana yang aku tahu, Kak Rian ini kan lulusan dari sekolah ikatan dinas, bahkan sekolah yang cukup favorit di Indonesia, STPDN. Iya betul. Dan saat ini punya kesibukan sebagai seorang PNS di kota Banda Aceh. Nah, gimana ceritanya nih Kak Rian? Di balik kesibukan kalian masih sempet berpikir untuk membuka usaha. Gimana nih? Ya oke Bang Hen. Jadi ini ya, seperti yang udah Bang Hen bilang tadi, menjadi seorang PNS itu merupakan tanggung jawab saya nih sebagai dulunya nih lulusan sekolah kedinasan, di mana ketika sekolah itu statusnya udah pegawai negeri sipil. Nah jadi ini bentuk tanggung jawab dan pengabdian saya untuk negeri. Karena kan waktu ketika sekolah kita sudah dibiayai oleh negara gitu ya. Negara ya? Iya betul. Dan kenapa buka usaha gitu, jadi pengusaha juga, karena itu menjalankan bisnis itu kayak passionnya saya gitu Bang Hen. Jadi bukan karena gaji yang nggak cukup atau mungkin suasana kantor yang memang bosnya galak atau apa, enggak ya? Enggak. Itu karena memang pengen mewarnai hidup aja Bang Hen. Karena kalau kita menjalankan bisnis itu ya, itu banyak tantangannya, up and down gitu. Iya, ada apa? Adrenalin rush-nya gitu Bang Hen. Jadi kayak ada tantangan, ada deg-degannya gitu. Jadi hidup tuh nggak bosan dan lebih berwarna gitu. Jadi Kak Rian pengen ngomong nih, kalau seorang PNS itu kehidupannya membosankan. Jangan-jangan gitu, enggak? Enggak juga. Maksudnya tuh biar ada sisi lain gitu yang bisa lebih bermanfaat ya Bang Hen. Kalau misalnya PNS tuh kan kehidupannya tuh rutin aja gitu. Jadi ini biar ada tantangan lainnya gitu. Dan saya suka gitu. Itulah passion, itu namanya passion. Passion ya. Ya. Kak Rian, waktu memulai usaha ini dapat restu nggak dari Bang Restu? Jadi buat kalian nih ya, sedikit saya sampaikan kalau Bang Restu ini suaminya Kak Rian, jadi kan agak nyambung tuh. Dapat restu nggak dari Bang Restu? Iya. Gimana nih ceritanya? Oke, itu pastinya Bang Hen, itu wajib gitu. Karena sebagai seorang istri itu kita harus mendapat izin dari suami ya. Jangankan untuk menjalankan usaha gitu, bahkan untuk keluar rumah aja harus ada izin dan restu dari Bang Restu. Restu dari Bang Restu. Nanti aku tanyain loh. Boleh. Ya, pastiin kalau memang direstuin nih kan. Oke, asal dia bersedia. Oke. Gitu. Selain itu juga dapat dukungan dan doa juga dari orang tua Bang Hen. Karena dari aku meyakini ya kalau kita itu jika tidak ada restu ataupun doa dari orang-orang terdekat kita, jangankan untuk menjalankan sebuah usaha, bahkan untuk menjalani hidup aja itu nggak mudah. Itu yang aku yakini. Gitu. Jadi biasa. Doa orang tua, dukungan dari suami itu penting. Oke, Kalian di satu sisi sebagai seorang PNS yang aktif, di sisi lain sebagai seorang pengusaha, bagi waktunya ini gimana caranya? Iya, memang aku harus bekerja ekstra 2 kali lebih keras dari orang lain mungkin ya. Jadi kalau PNS itu jam kerjanya udah ditentukan gitu, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mungkin ada sesekali overtime gitu, kita lembur. Nah jadi aku memanfaatkan waktu di luar jam kerja kedinasan aku gitu. Jadi kalau misalnya mungkin orang lain sepulang kerja ataupun dari libur bisa santai-santai lele dengan keluarga, ya aku enggak gitu. Aku kerja lagi. Enggak capek Kalian? Capek, lelah, bosan itu pasti ada, Bang. Itu manusiawi sekali gitu. Tapi kalau karena apa yang aku jalani itu merupakan hal yang aku suka gitu, jadi justru itu malah
mengalihkan ketika aku jenuh gitu dalam bekerja di kantoran gitu yang rutin sifatnya gitu ya. Jadi kayak ya itu menikmati ya, sehingga semakin termotivasi untuk lebih maju. Kak kalau boleh tahu nih, langkah apa sih yang pertama kali Kak Rian lakukan untuk memulai usaha ini? Langkah pertama, jadi gini lah Bang Hen, kayaknya mungkin lebih enak kalau aku cerita sejarah aku memulai suatu usaha dulu deh gitu ya. Siap. Jadi agak panjang nih Bang Hen, bertahan dengerin. Nggak apa-apa, ini buat menginspirasi nanti kan teman-teman yang di luar. Jadi aku dulu aku kan kuliahnya di Bandung dan sempat tinggal di Jogja juga. Berapa lama di Bandung dan Jogja? Kalau di Bandung tuh sekitar kurang lebih 6 tahun. 6 tahun? Iya. Karena aku ngambil pasca sarjana juga setelah lulus STPDN. Nah, dan sempat di Jogja itu sambil aku nyusun tesis gitu kan, udah menikah tuh Bang Hen. Jadi jarak jauh gitu nyusun tesisnya. Aku temenin suami ketika di Jogja. Dia juga lagi ngambil masternya di Jogja. Nah di sana mungkin Bang Hen tahu sendiri ya, orang-orang itu sangat kreatif dan penuh seni gitu ya. Jadi aku suka gitu Bang Hen, kalau misalnya pergi ngeliat tuh barang-barang yang seni, kerjaan tangan tuh aku suka. Jadi aku sampai punya mimpi nanti ketika aku pulang ke Aceh gitu, aku pengen punya suatu produk gitu yang bisa jadi kenang-kenangan gitu. Sementara kan daerah Aceh itu kan banyak sekali warisan budayanya. Jadi aku punya mimpi itu gitu Bang Hen. Nah jadi ketika di Juni 2009 aku udah pulang ke Aceh nih ceritanya. Aku membuka suatu toko, tokonya namanya Doda Idi. Di daerah mana? Di daerah Merduati, Jalan Tentara Pelajar. Masih ada sampai sekarang? Masih. Alhamdulillah. Tapi ya denger dulu nih ceritanya, masih panjang. Jadi kan apa yang aku jual itu tuh ya itu barang-barang handicraft, barang-barang seni yang aku bawa dari Bandung dan Jogja untuk dijualin lagi. Dan ada juga dilengkapi dengan sedikit perlengkapan perempuan lah ya, kayak aksesoris gitu juga ada. Nah, bahkan dulunya sempat aku kolaborasi dengan salah satu pemuda Aceh yang kreatif dan inspiratif juga. Mungkin Bang Hen kenal Hijrah Saputra, Mr. Pio itu. Mr. Pio. Ya, sempat kolaborasi juga gitu. Kita bikin kaos. Berapa dengan lama itu brand dengan Hijrah? Nggak terlalu lama, mungkin kurang lebih 1 tahun lah ya. 1 tahun ya? Ya, jadi punya kaos gitu yang bertemakan tentang Aceh gitu. Jadi mempersingkat cerita nih Bang Hen. Siap. Nah, ketika itu permintaan pasar itu bergeser gitu, nggak jadi kalau kayak souvenir dan handicraft itu kurang jalan ya Bang Hen. Jadi aku kan menyesuaikan nih sebagai pengusaha, harus sesuaikan ya dengan permintaan pasar. Nah, ketika itu lagi boomingnya komunitas-komunitas hijaber. Tahun berapa itu? Sekitar 2012 gitulah ya, 2012 ya? 2011 sampai 2013 itu lagi tren-trennya komunitas hijaber. Nah di situ banyak permintaan fashion muslimah gitu. Ya aku beralih kan sesuai dengan permintaan. Akhirnya beralihlah barang-barang yang awalnya itu handicraft, barang-barang seni itu ke produk-produk fashion muslimah. Barang-barang seni itu dikemanain pada akhirnya? Dihabisin aja, tetap dijual, tapi aku udah masukin produk-produk ya beralih gitu. Tapi yang itu tetap aja dihabisin, yang bisa didiskon ya didiskon gitu ya gitu. Nah kemudian ketika aku masih kayak pedagang, kayak reseller biasa, kayak agen gitu ya. Jadi aku pernah sampai belanja dari brand-brand yang cukup terkenal juga di Indonesia atau ke pusat grosir. Jadi tuh target pasarku tuh luas banget Bang Hen. Itu kalian langsung belanja ke pusat grosir ke pusat grosir dan mana? Ke brand-brand ya Tanah Abang Bang Hen itu di grosir, Jakarta. ya di Jakarta dan juga ada di Bandung. Tergantung ini nih, aku kan milih-milih barangnya gitu. Jadi kenapa mesti dari Jakarta dan Surabaya? Bandung. Oh Jakarta dan Bandung. Kenapa nggak dari Medan misalnya? Ada pertimbangan apa itu? Kalau di Jakarta itu kan pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara itu ya. Jadi kan aku rasa di situ lebih lengkap bahannya. Jadi lengkap barangnya. Jadi apapun yang kita pengen kayaknya ada gitu. Harganya lebih murah mungkin? Iyalah menurut aku ya. Dan aku nggak tahu. Pokoknya ke Jakarta aja, nggak ke Medan gitu ya. Nah terus gimana ceritanya? Nah terus ketika itu jadi kan semakin berjalan usaha dagangnya itu tuh aku kan makin tahu nih, aduh aku suka modelnya tapi nggak cocok dengan kualitas jahitannya, ada yang kualitasnya oke tapi harganya wow gitu kan.
Nah, akhirnya aku coba gitu, memproduksi sendiri gitu. Misalnya mulai dari hijabnya dulu nih, hijab segi 4 aku produksi sendiri gitu. Masih bodong, belum ada brand gitu. Jadi jualin, ternyata responnya baik, permintaannya banyak gitu. Nah, terfikirlah akhirnya aku buat satu brand, itulah brand Double R. Nah, Kak Rian memutuskan untuk beralih ya dari sebagai reseller yang tadi katanya sistemnya kan main sapu bersih. ya. Jadi untuk semua ukuran, untuk semua tipe diborong, Iya, dibawa, dijual. Ternyata pasar mungkin menerima, tapi mungkin banyak dagangan yang nggak terjual gitu. Makanya atas alasan itu Kak Rian pindah untuk lebih spesifik lagi dalam menentukan produknya. Betul. Jadi ring pasarku tuh atau target market ya, target market tuh terlalu luas gitu. Dan kalau misalnya kita mau buka usaha nih Bang Hen, ini mungkin jadi tips juga nih buat yang pengen ini, kita tuh harus nentuin dulu target market kita. Jadi ketika itulah aku udah terlalu luas, mulai dari ring umurnya, mulai dari yang ABG sampai ibu-ibu ada, mulai dari yang ukuran kecil sampai ukuran besar ada, mau kualitas bagus sampai yang biasa aja ada gitu, dan ternyata itu nggak bagus gitu. Kenapa nggak bagus? Jadi terlalu luas, kita tuh bisnisnya jadi nggak fokus gitu dengan barang-barangnya. Jadi kan kita harus tahu nih target market kita tuh pengennya apa. Ternyata dia tuh suka yang ternyata ini ya, target market yang aku sasar itu yang menengah gitu Bang Hen. Jadi kualitasnya bagus, jahitannya rapi, bahannya enak, nyaman gitu kalau dipakai, dan harganya juga terjangkau. Berarti dalam memulai usaha kita itu sebagai pengusaha baru tentukan dulu target marketnya. Itu yang pertama Kak Rian lakukan ya? Iya, jadi awal aku buka usaha tuh aku hanya jualan aja Bang Hen, nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman. Jadi aku aku berusaha dari 2009 tuh banyak pelajaran-pelajaran. Oh dari situ tuh, ya itu kan udah salah tuh, aku sudah salah langkah awal. Dan dulu tuh kan nggak punya nggak punya teman sharing dalam berbisnis itu kayaknya belum banyak waktu ketika itu Bang Hen. Kok berani gitu memulai bisnis tapi nggak punya teman, tempat bertanya, tempat sharing, hanya modal nekat itu? Itu mungkin passion. Kalau kita pengusaha itu harus berani mengambil resiko juga sebenarnya gitu. Luar biasa. Ya, jadi maksudnya aku kayak belajar sambil learning berbisnis, by doing, learning by doing. Jadi semua kesalahan-kesalahan aku tuh aku jadiin pelajaran gitu. Selama membuka usaha di awal-awal, mungkin ada pengalaman apa yang sangat berkesan dan menjadi pembelajaran buat Kak Rian sampai sekarang? Gini nih, jadi kan apa ya, kalau misalnya kita usaha itu, kalau misal ketemu tantangan-tantangan itu pasti banyak tuh Bang, mulai dari rugi, yang nyaris ketipu gitu, itu tuh nggak boleh langsung nyerah gitu. Kak Rian sempat ketipu? Nyaris ketipu, ya. Gimana ceritanya tuh? Jadi ini ketika awal membangun brand Double R itu, jadi kan aku produksi nih. Ya, aku udah pergi nyari bahan sendiri. Itu harus nyari sendiri karena kita harus pegang ya bahan tuh, harus bisa di hand feel itu bahan yang kita ini, karena itu sesuai dengan kualitasnya ya nanti kan. Nah, jadi ketika itu aku karena waktu yang mepet ketika aku harus ke Jakarta dan ke Bandung itu waktunya nggak cukup, aku nggak bisa survei ke konveksi gitu. Waktu itu Kak Rian ngambil cuti dari kantor buat pergi ke sana ke Jakarta. Nah, jadi aku tuh hanya meminta rekomendasi dari supplier bahan gitu, dari toko supplier. Kira-kira ada nggak ya konveksi yang direkomendasikan? Nah, mereka ngasihlah list beberapa konveksi gitu, beberapa kontaknya gitu. Akhirnya aku hubungi salah satunya dan deal. Dan ternyata ketika itu aku kan dengan supplier bahan itu udah ada koneksi ya, maksudnya udah ada trust di situ. Jadi aku percaya gitu. Dan aku juga tahu mereka tuh nggak ada yang suppliernya ini, supplier bahanku itu nggak ada niat. Maksudnya nggak mungkin dong dia menjerumuskan ini calon pelanggannya ke depan nanti kan. Betul. Jadi kan direkomendasikan konveksi itu ternyata sedang bermasalah kali dengan manajemennya. Itu sebelumnya Kak Rian belum tahu? Aku belum tahu. Jadi aku hanya kontak dengan melalui telepon gitu. Ya itulah ya tantangannya, karena aku juga jauh kan. Beda kalau aku posisinya di Jakarta, mungkin aku bisa dengan lebih mudah dan leluasa gitu untuk survei konveksi mana aja. Tapi ini kan dari jarak jauh, jadi aku tempuhlah resiko itu gitu. Kak Rian kirim bahan ke konveksi tersebut? Ya, dari supplier bahan, tolong anterin ke konveksi ini, dia yang ini. Duitnya udah dikirim? Duit untuk... Kalau untuk
biaya jahitnya ya belum. Oh, Kalau belum. misalnya bahan kan aku udah ada hubungan sebelumnya gitu. Jadi ya. udah ada kepercayaan di situ. Nah, ketika itu mereka konveksi ini tuh sedang punya ada masalah jadi di manajemennya. Jadi bahan aku tuh sempat dianggurin lebih kurang 1 tahun. 1 tahun? Ya, lumayan ya Bang Hen ya, bahan berroll-roll gitu teranggur,kan. Jadi aku sempat, aduh, saya kontak lagi itu udah nggak dibalas, udah. Selama 1 tahun mencoba untuk kontak nggak dibalas? Ya nggak selama 1 tahun kontak ya, maksudnya udah berapa bulan aku ini, akhirnya aku pasrah gitu. Ya ampun, ini apa ya, mungkin inilah cobaannya gitu. Jadi ini kayak teguran buat aku, apa mungkin kurang sedekahnya atau apa gitu. Akhirnya aku berserah diri, aku minta doa dari orang tua, minta doa dari suami gitu. Jadi setelah berapa lama gitu, aku sudah berserah lah, sudah pasrah gitu. Dan gak lama mereka kontak balik. Si supplier konveksi itu, ya. konveksi tadi? Ya, si konveksi tadi. Kontak balik, Mbak Rian, mohon maaf katanya. Kami sedang ada masalah manajemen, jadi mungkin ya mereka mungkin merasa kali ya udah menzolimi aku gitu ya, udah sekian lama gitu. Tapi itulah, jadi menurut aku tuh itu kekuatan doa kali Bang Hen. Tapi hanya sekedar permintaan maaf dari si konveksi, nggak ada bentuk kompensasi apa yang diberikan ke kalian? Dan aku udah nggak mikir kompensasi lagi Bang Hen, bahanku aja udah dibalikin tuh, itu udah suatu, aku bersyukur banget gitu Bang Hen, dibandingkan dengan rugi abis gitu. Jadi ini hanya rugi ya waktu, rugi waktu, rugi kesempatan, dan momennya juga, momentumnya betul. Jadi kita kehilangan ya momen. Itulah dianggap, itu termasuk kerugian juga kan, tapi itulah. Jadi ya itu, jadi penting Bang Hen ketika kita ngadapin tantangan kayak gitu. Mungkin itu aku nganggap itu jadi koreksi diri aku kayak gitu. Jadi dan aku berpikir untuk berserah gitu. Dan itulah di situ mungkin kekuatan doa. Di situ tadi kenapa aku bilang aku meyakini kalau kita nggak ada restu dari orang tua, nggak ada doa dari suami, ya itu usaha mungkin nggak bakal jalan ya. Tapi mungkin ada tips buat ini, buat para pengusaha muda nanti yang bakal jadi mungkin ya itu mungkin bisa jadi pelajaran juga Bang Hen. Jadi ketika kita mau deal sama ya relasi kita itu, jadi sebaiknya itu survei lah dulu, ketemu dulu gitu. Walaupun sekarang pun aku nggak semuanya gitu Bang Hen, karena gini, misalnya aku tuh sampai sekarang tuh ada bahkan aku nggak ketemu sama siapa orang itu, nggak ketemu by phone, dan aku udah bertahun-tahun dengan adanya trust. Kok bisa? Kenapa berani gitu ngambil keputusan tanpa harus menemui orangnya terlebih dahulu? Ya, itulah resiko. Berani mengambil resiko. Dan gini, terkadang kita berbisnis itu Bang Hen nggak melulu ada sistematis, tapi di situ juga ada membangun hubungan kepercayaan. Berarti ada risiko yang tetap harus diambil ya? Ya. Tapi aku nggak menyarankan gitu kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha yang mungkin itu untuk ngikutin jalan kayak aku ya, karena aku banyak trial error gitu. Tapi memang kalau aku sering baca, tiap-tiap pengusaha itu memiliki insting dan feeling yang luar biasa. Betul, itu dia. Dalam menentukan customer atau juga menentukan rekan bisnisnya ya. Mungkin Karyan juga punya itu ya. Pasti Bang Hen. Karyan, kemudian kan kita balik lagi tuh. Karyan setelah jualan sapu bersih tadi, kemudian lebih fokus kepada produk-produk tertentu sampai akhirnya terpikir untuk mengeluarkan brand tersendiri. Apa keuntungannya Karyan mengeluarkan brand? Bukannya kayak itu akan menambah cost atau apa? Memang pentingkah untuk ada brand tersendiri itu? Apa jangan-jangan hanya gengsi-gengsian aja atau apa? Enggak gitu Bang Hen. Itu jadi seperti apa ya? Jadi seperti ada idealisme tersendiri gitu kalau misalnya menurut aku. Jadi ketika aku pengen, ya kayak aku bilang tadi gini, misalnya gini, ada produk yang aku suka modelnya tapi aku nggak cocok dengan kualitasnya gitu. Terus ada yang kualitasnya udah bagus tapi harganya nggak cocok gitu. Dan aku memproduksi barang, maksudnya punya brand yang ketika aku sendiri tuh pengen pakai kayak gitu. Dan kalau aliran style dari brand Wear sendiri itu simple dan timeless, dan itu aku banget gitu.
Artinya kalian dengan mengeluarkan brand, berarti kalian juga merasa bakal ada tanggung jawab nih. Ini produk-produk ini harus bagus karena ini udah brand aku gitu kan. Iya, betul. Brandnya tadi apa tadi? Double R. Artinya kepanjangannya apa? Rian Rezeki. Oh, bukan Rian Restu, bukan. Aku pikir tadi Rian Restu, Rian Rezeki. Banyak sih memang yang ngirain, oh itu Rian Restu ya, Rian Restu. Sebenarnya itu Rian Rezeki, namaku kan Rian Rezeki. Tapi karena bapak itu juga ikut protes ya udah nggak apa-apa, boleh. Rian Restu juga boleh. Oke Kak Rian. Ya. Kemudian kalau tadi sempat hampir tertipu, ya kan, waktu menentukan supplier atau konveksi. Tantangan lain yang mungkin pernah Kak Rian alami. Oke, jadi kan aku jadi kalau tantangan lain gini Bang Hen. Jadi ketika aku mulai bisnis di 2009 dan sampai dengan 2013 2014 itu kan aku kan jualannya offline, artinya punya outlet ya, punya toko. Ya. Nah, ketika 3-4 tahun terakhir ini itu kan semua orang udah mulai ini bisnis online tuh udah mulai bermunculan tuh di mana-mana. Nah, di situ tuh merupakan satu tantangan lagi, gimana caranya bisa beralih dari offline ke online. Itu di situ ada fase di mana aku down, omset turun, orang sudah mulai beralih gitu. Dan sempat pengen nyerah gitu. Aduh, gimana ya? Apa aku nggak berhasil nih atau gimana ya? Tapi di situ aku kayak kayak mundur selangkah dulu tuh ketika jadi mungkin itu tipikalnya aku kalau misalnya lagi ada masalah ataupun lagi ada itu kan termasuk ujian ya, cobaan. Aku mundur dulu selangkah, aku kayak beristirahat dulu, aduh aku nggak mau mikir, aku istilahnya kayak menenangkan diri dulu. Nah tiba-tiba bukankah bisnis itu nggak boleh berhenti ya, nggak boleh nyerah gitu. Walaupun ada ini, ya itulah kayak kita ujian untuk naik levelnya gitu. Ya, jadi aku belajar lagi Bang Hen. Aku belajar gimana sih caranya biar bisa beradaptasi gitu dengan perkembangan zaman, dan itu penting. Pada waktu peralihan antara bisnis offline ke online, sampai bisa membuat Kak Rian drop, sampai berapa persen itu penurunan omsetnya? Lumayan banyak lah Bang Hen. Lumayan banyak? Ya, lumayan banyak karena orang-orang kan udah mulai tuh dengan media sosial, apa segala macam tuh udah mulai gitu. Jadi udah mulai belanja kemana-mana, ngelihat produk-produk itu udah lebih mudah kan dibandingkan dulu gitu. Nah, jadi ya disitulah tantangannya. Aku harus belajar lagi, harus beradaptasi gimana. Sampai bahkan ketika aku mulai belajar online itu, dia kan visual ya yang ditampilkan, itu harus bagus gitu. Aku mulainya tuh dengan Instagram gitu. Instagram. Iya. Biasanya kan pakai model tuh, Iya. Ya kan? Iya. Bayar model juga waktu itu. Nah, waktu itu kan aku belum ini Bang Hen, belum cukup budget untuk nyewa model. Sampai akhirnya aku pakai sendiri, aku difotoin dengan modal HP aja. Yang motoin siapa? Gitu. Suami? Nggak ada tim lah, ada teman-teman anak karyawan gitu, sampai difotoin gitu. Iya, bahkan kadang-kadang juga bapak suami bilang tolong fotoin cekrek gitu. Sebenarnya Bang Hen, aku tuh orangnya pemalu sebenarnya. Tapi nggak malu-maluin kan? Tapi enggak. Tapi demi Bang Hen, demi aku harus bisa gitu. Jadi aku pinggirin tuh semua rasa malu tuh, aku posting tuh foto-fotonya tuh. Ya dibully sama teman-teman ya, bener ya, ampun ini model ini, aduh ya udah. Jadi aku tutup mata aja, tutup kuping, langsung aja lakuin aja gitu. Sampai akhirnya berjalan dan alhamdulillah omsetnya mulai naik, bahkan pelanggannya juga udah dari mana-mana gitu. Itu kalian mana gitu. Kalau setahu aku, itu kan untuk berjualan secara online itu pasti ada resiko tersendiri ya. Dan yang paling penting lagi, bagaimana nih caranya Kak Rian bisa meyakinkan si customer untuk belanja ke Kak Rian gitu kan. Karena mereka kan harus ngeluarin duit dulu, transfer duit dulu. Ini kan baru kenal, baru apa kan. Yakin nggak mereka? Gimana nih cara Kak Rian buat meyakinkan mereka? Ini Bang Hen ya, cerita sedikit nih. Kalau bisnis hijab itu termasuk bisnis yang red zone atau berdarah-darah lah ya. Karena di situ kompetitornya banyak. Begitu banyak brand-brand hijab di luaran sana gitu Bang Hen. Jadi yang aku lakukan itu
tetap konsisten dengan menjaga kualitas produknya ya, mulai dari kerapian, bahan dan semacamnya. Terus membangun hubungan dengan konsumen, dan aku tuh ya alhamdulillah gitu, dengan perjuangan yang berdarah, setidaknya kan aku sudah punya target marketnya duluan nih. Marketnya udah ada gitu, dan melakukan promosi pastinya. Jadi membangun kepercayaan terhadap konsumen itu memang penting sekali Bang Hen. Jadi kayak promosi, sebenarnya promosi dari mulut ke mulut itu luar biasa Bang Hen. Itu lebih trust dibandingkan dengan promosi-promosi di luaran itu. Jadi aku sedikit lah diuntungkan di sini ya, karena proses pembelajaran dari offline ke online tadi kan udah ada pelanggannya tersendiri. Jadi pelanggan ini ngomongin ke yang lain gitu, akhirnya bertambah. Nah kalau misalnya dari pelanggan-pelanggan yang dari luar daerah, kan ada testimoni. Testimoni dari pelanggan yang lainnya. Iya, itu kan kita posting tuh testimoninya. Jadi kan ya itu aku berusaha gitu menjaga kepercayaan pelanggan. Salah satunya Bang Hen, jika ada barang yang reject gitu, maksudnya ada defect atau ada sedikit mungkin cacat sedikit, itu aku mewajibkan anak-anak tim aku tuh untuk ngasih tahu pelanggannya. Itu salah satunya Bang Hen. Jadi untuk jujur. Itu modal utama sekali dalam. Berarti ini tips lagi nih buat para jujur, calon gitu. pengusaha baru, jujur dan jaga kepercayaan pelanggan. Karyan aku sempat dengar, atau ada yang mau ditambahin mungkin? Iya, ini dari Bang Hen ya. Dalam marketing nih, kan tadi udah ngomongin kayak mana nih promosi-promosinya. Ini aku kasih tips lagi dalam marketing. Mau sebagus apapun barang kita yang tiada banding, tiada duanya gitu, produk kita itu, dan mau kita pakai marketing digital yang sehebat apapun gitu. Kalau kita nggak melakukan pendekatan kepada pemilik rezeki, itu nggak akan ininya. Jangan lupakan the power of dua ya. Iya, betul. Lakukan aja pendekatan kita sama Allah itu. Karena kalau itu tadi, kalau mau sebagus apapun, mau pakai teknik marketing dari mana-mana, dari planet luar angkasa sekalipun, kalau kita nggak ada lakukan pendekatan sama Allah yang memberikan rezeki, nggak akan terketuk hati pembeli itu kepada kita. Jadi marketing langit lah istilahnya. Luar biasa. Karyan aku sempat dengar salah satu bukti kegigihan nih, Karyan sampai sempat berjualan di Car Free Day setiap hari Sabtu Minggu. Sebetulnya yang mau disasar siapa di situ? Ya, itu merupakan bagian dari usaha gitu untuk brand awareness kayak. Jadi supaya brand kita tuh lebih dikenal. Selain itu juga di Belang Padang, Bukalapak. Intinya kalau kita mau usaha tuh nggak usah gengsi. Gitu. Jangan gengsi. Kalian turun langsung itu, turun langsung di Car Free Day itu menjajakan pakaiannya secara langsung hijabnya. Iya. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Kita nyari rezeki itu halal kan, karena aku punya goal, aku pengen bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau misalnya intinya, kalau kasarnya gini Bang Hen, kalau kita mau banyak sedekah, kalau kita nggak punya uang tuh kita mau ngasih apa? Gitu. Jadi itu salah satu goal aku gitu Bang Hen. Jadi pengen bisa bermanfaat lagi. Kalau mungkin ya Bang Hen tahu, kalau misalnya kayak dari gaji PNS aja itu kan relatif cukup. Tapi kalau kita memang pengen bisa berbuat lebih lagi, usaha kita harus lebih keras lagi gitu. Jadi bisa lebih luas lagi dampaknya gitu. Pernah dapat penolakan nggak dari customer? Sering banget, ya pasti. Masukin ke hati nggak? Sampai dimasukin ke hati? Jangan baper lah, biarin aja gitu. Karena, seperti apa tuh contohnya? Iya, rezeki kita tuh nggak akan tertukar Bang Hen. Maksudnya kadang ada yang bilang, aduh kok ini ya, kok itu ya. Ya biarin aja, artinya kamu tuh bukan target pasar aku. Tetap harus positive thinking ya? Ini aja, disenyumin aja, dicerein biarin aja, nggak apa-apa. Ini jangan nyerah Bang Hen, nggak boleh berhenti gitu. Karena bisnis itu it's a journey gitu, perjalanan gitu. Karena itu passion aku juga, jadi aku nggak menganggap ketika kita bisnis, wah langsung harus sukses, enggak gitu. Jadi kalau misalnya kayak ketemu tantangan, gagal, rugi, nyaris ditipu atau apa gitu, aku menganggap itu merupakan harga yang harus aku bayar untuk sebuah pelajaran dari pengalaman itu. Tapi memang asik sih kalau memang udah passion ya. Karyan, ini yang terakhir nih. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada inovasi apa ini? Oke.
Ya, ya di masa bencana nih ya. Iya pasti, di mana-mana kan usaha turun. Semua lini. Iya kan, pasti omset juga turun lini. kan. Ya. Kalau aku mau ngasih tips, ya dikencengin online-nya. Kencengin online ya. Ya harus, karena orang udah beralih ke online pastinya. Jadi aku harus lebih belajar lagi gimana nih caranya untuk marketing secara online gitu. Terus ngasih promo-promo, misalnya kayak ada subsidi ongkir gitu. Ongkir, ya. Kan orang jadi terbantu ya gitu. Yang biasanya bisa datang ke outlet ataupun yang dari luar daerah yang ongkirnya mahal sekarang gitu kan. Kita kasih subsidi ya. Ya ada subsidi ongkir, ada promo-promo, dan sedekahnya diperbanyak. Perbanyak sedekah, rezeki lancar. Betul sekali. Oke Karian, ini mungkin penutup nih. Kalau tadi terakhir, ini penutup nih. Nah, baik, buat calon-calon pengusaha, terutama khususnya wanita nih yang di luar-luar sana, mungkin ada himbauan apa nih dari Karian untuk memotivasi mereka? Kalau untuk perempuan-perempuan di luar sana itu, menurut aku tuh hidupnya tuh harus punya goal atau tujuan. Ya. Siap. Jadi harus tangguh juga gitu. Nggak dapat masalah dikit menye-menye nyerah tuh enggak. Harus punya goal, harus tangguh. Dan satu lagi tuh yang paling penting menurutku harus punya value dalam dirinya. Value ya? Ya, punya nilai dalam dirinya. Kenapa gini nih, kalau perempuan cantik, dia banyak Bang Hen. Tapi kalau perempuan nggak ada isinya, nggak ada nilainya, itu hanya kalau menurutku tuh kayak cangkang yang berjalan aja kosong. Gitu ya. Luar biasa. Dan aku nggak mengkategorikan value ini hanya untuk pengusaha aja, enggak. Itu untuk semua latar belakang, baik itu latar belakang pendidikan ataupun pekerjaan, apakah dia pengusaha atau dia pekerja kantoran, bahkan even seorang ibu rumah tangga, dia terus punya value dalam dirinya. Ya. Siap Kak Rian, terima kasih banyak dan nanti di section kedua kita berharap Kak Rian juga masih mau berbagi ya tentang produk-produk terbaru dari Double Air Hijab, ya kan? Harapannya seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, makasih Bang Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.